Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asisun Alta. Kegiatan hari ini kita melakukan sulam tebu. Ini bibitnya kita sudah siapkan, dan tebu ini jenis bulu lawang. Itu jenis tebu yang biasa sudah umum dilakukan di daerah kami. Dan tebu ini hasil dari tebangan ya. Kita tebang biasa normal, dan anakan tebu itu kita ambil sesuai kebutuhan untuk dijadikan bibit sulaman di lokasi ini juga ya, dalam satu lokasi. Nah, ini bibitnya lumayan sudah besar-besar karena ini anakan. Biasanya kalau anakan memang besar-besar. Nah, ini kita jadikan bibit hari ini untuk menyulam lahan tebu yang barusan kita tebang. Kenapa kita harus melakukan penyulaman dengan tanam bibit baru ya? Karena ini menurut saya merupakan salah satu yang paling efektif dilakukan daripada kita sulam dengan rumpun dari tebu itu sendiri. Biasanya kan kita dongkel dari rumpun tebu itu pada saat umur tebu misalnya 3 bulan, kita dongkel dan kita pindahkan ke lokasi yang kosong. Itu sudah sering saya lakukan, cuman perkembangannya tidak sesuai dengan harapan ya, karena banyak yang mati kadang-kadang, atau setelah dia tumbuh lagi anakannya tidak terlalu banyak. Ada yang tetap masih, kalau kita dongkelnya cuman 5 ya, tetap masih sampai panen tetap masih 5. Kalaupun ada anakan tidak terlalu banyak. Berbeda dengan sistem tanam seperti ini. Kita ambil tebu mudanya dari saat kita panen, lalu kita cari lokasi tebu dalam satu baris. Itu kan tentunya ada beberapa baris yang kosong gitu ya, artinya misalnya ada yang 1 meter, kadang-kadang setengah meter, bahkan ada yang 1,5 meter kosong. Jadi kita baris itu kita gali, lalu kita pasang bibit. Dan sepengalaman yang saya lakukan, ini hasilnya lebih bagus dan tumbuhnya biasanya seragam. Karena setelah kita tanam sulaman ini, baru kita lakukan kepras. Penyulaman sistem seperti ini sebenarnya juga punya kelemahan karena harus dilakukan pada saat awal hujan ya. Artinya kalau kita tebangnya di akhir, baru kita bisa melakukan sistem sulam seperti ini untuk lokasi tanah tada. Kalau untuk lokasi tanah yang memang ada air irigasinya, misalnya kita tebang di bulan 6 ya, kita bisa lakukan langsung penyulaman di bulan 6 itu sendiri, karena harus disiram, harus diairi dengan sistem sulam seperti ini. Dan hasilnya luar biasa kalau sulam seperti ini. Kita tidak perlu sering bongkar tebu secara total ya. Ini lokasi sudah barusan ditebang yang ke-9. Luasan 40 are, dan produksi barusan ini menurun, hanya dapat 38 ton. Sedangkan di tahun sebelumnya itu dapat 53 ton dengan luasan 40 are. Nah, banyak hal yang saya pelajari kenapa produksi tahun ini menurun. Satu, lokasi sudah
banyak apa ya, di barisnya itu sudah banyak, ada sebagian lah yang kosong gitu loh. Jadi harus dilakukan penyulaman. Di samping itu juga karena untuk tahun ini yang lokasi ini kita jadikan bibit juga, sebelumnya sudah. Ya wajar lah produksi menurun karena tebu sudah, setelah ditebang bibit baru kita lakukan perawatan kembali, dan barusan ditebang akhir di bulan 10 barusan kita tebang, ini di tanggal sekitaran tanggal 15 barusan kita tebang. Nah setelah kita tebang kita sulam. Nah sulam seperti ini yang paling saya suka untuk lokasi yang memang ada air irigasinya. Dan nanti tumbuhnya ini biasanya seperti tebu baru kita tanam itu dah besar-besar, dan potensi tumbuhnya sistem seperti ini tidak perlu diragukan lagi ya, berbeda pada saat kita sistem dongkel. Oke, cukup dulu jawab-jawabnya. Salam sukses petani tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.